Jadi kau dan keprihatinan yang seperti ini, waktu sudah pendek dan semua harus segera diselesaikan. Bahwa perubahan ini, kalau bisa, saya sih kalau bisa ini harus kita selesaikan sebelum 2024. Karena problemnya sangat rumit, Pak. Tapi sekarang ini sudah bicara praktis, apa tindakan taktis yang harus dilakukan. Dan jelas sekali tujuannya Indonesia bangkit untuk menyelamatkan Indonesia. Kalau para tokoh dan tokoh akademisi pergerakan guru besar tadi berkumpul dengan niat melakukan perubahan, apalagi sebelum 2024, orang kan akan mengatakan, oh kalian lagi rapat makar nih, mau apa ini gitu, gimana nih? Oh salah, ini enggak. Ini akan saya berikan tahu pada masyarakat sebenarnya. Tolong masyarakat dari semua elemen, sudah tidak ada waktu lagi untuk berjuang dengan caranya sendiri-sendiri, dengan cara emosinya sendiri-sendiri, kelompoknya. Ini waktunya bersatu, hanya itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Tapi saudara sekalian, pagi ini kita di Yogyakarta kerja bareng dengan apa aja nih, Bartup? Anti oligarki. Salwa Media. YouTuber pejuang. Jadi kita ngomong sekali dapat bonus 4. Beli 1 dapat 4. Iya, 1 dapat 4. Saudara, di sebelah saya ini ada namanya Dr. Sutoyo Abadi. Pak, cerita dikit, Abadi kenapa tambah Abadi, Pak? Abadi itu dulu orang tua katanya kenapa ngasih nama Sutoyo Abadi? Saya kira sederhana, karena kecil saya suka ngompol, jadi karena ngompol terus jadi namanya Abadi gitu. Nggak ada hubungan. Jangan sombong. Ya udah, terserah Bapak lah. Tapi sudah sekarang penonton bagi di channel apa tadi, lupa apa lagi, ada Salwa Media, Mimbartup, ada Anti Oligarki, dan apa satu lagi, Rip? Udah ada 4 tadi. Pak Sutoyo ini penggagas, pelaksana, inisiator apapun namanya dari acara Sarasehan Tokoh Nasional, ya. Makanya sekarang kita ada di Yogyakarta, baru saja selesai. Nah, Pak Sutoyo, tapi walaupun sudah berlangsung, saya mau tanya, ini acara ini ngapain? Siapa aja diundang ini? Saya kira acara ini beberapa tokoh nasional yang pasti yang saya undang itu 2 tipe ini tidak harus ada pada orang yang hadir. Satu, dia intelektual, ilmuwan, sehingga hampir semua yang hadir ini guru besar. Ya, banyak profesor. Ya, banyak profesor dan doktor. Dan yang kedua ini mereka bukan yang hanya ahli teori musik, tetapi orang-orang yang hadir ini memiliki kekuatan real, masa untuk bergerak arahnya kepada perubahan Indonesia yang lebih bagus, lebih baik. Jadi saya tambah informasi sedikit, para profesor ahli guru besar tadi memang secara akademik mereka profesor. Ya. Tapi beliau-beliau ini bukan profesor yang di Menara Gading gitu ya. Tapi orang-orang yang memang terjun ke bawah, melihat realita masyarakat segala macam, merasakan, bergaul segala macam, sehingga pikiran-pikirannya sangat dibutuhkan dalam salah satu ini gitu ya. Dan indahnya lagi, uniknya yang datang di Yogyakarta ini, di Hotel Pondok ini profesor memiliki 2 tipe ini. 2 tipe. Aktivis sekaligus politisi. Bapak, Undang-Undang 45 bukan amandemen itu. Tapi itu sudah penggantian. Itu ada dan malam ini peserta Sarasehan Tokoh Nasional, alhamdulillah dibantu bukan hanya gagasan, tapi buku pun tadi malam sudah saya bagikan satu-satu. Iya, betul. Semua peserta mendengar. Pancasila itu bukan bengkok, tapi patah ya. Itu sudah disampaikan secara panjang lebar. Wah, sistem konstitusi di Indonesia ini sudah tidak jelas, tidak beraturan dan tidak dipakai jika negara ini seperti negara rimba. Jadi kau dan keprihatinan yang seperti ini, waktu sudah pendek
dan semua harus segera diselesaikan. Untuk waktu sudah pendek tuh mau ngapain sebetulnya Pak Toyo? Semua itu sudah paham kok. Bahwa perubahan ini kalau bisa, saya sih kalau bisa ini harus kita selesaikan sebelum 2024. Karena problemnya sangat rumit Pak. Dialog nasional setelah 24 atau sebelum 24. Esensinya persoalan ini kalau pemilu dilaksanakan dengan Undang-Undang 22 itu semua rusak ya. Maka keinginan para profesor yang ada di sini ini bagaimana kalau ada pemilu itu sudah kembali ke Undang-Undang 45. Jadi itu konkretnya para tokoh-tokoh nasional pergerakan dan sebagainya ini berkumpul untuk bicara ke depan ngapain gitu ya. Jadi saya di Yogyakarta itu para profesor guru besar ini sudah sepakat tidak bicara soal teori. Tidak bicara soal teori. Biarlah teori silahkan kembalikan ke kampus masing-masing. Tapi sekarang ini sudah bicara praktis, apa tindakan taktis yang harus dilakukan. Dan jelas sekali tujuannya Indonesia bangkit untuk menyelamatkan Indonesia. Tidak ada yang hadir di sini untuk kepentingan pribadi, tidak ada sama sekali. Selamatkan Indonesia secepat. Kembali tadi Pak Toyo mengatakan saudara bahwa tidak bisa ditunda terlalu lama. Banyak memang orang mengatakan, bahkan Refli Harun misalnya. Refli Harun itu ada kelakarnya bagus, Pak Toyo, Pak Dr. Sutoyo. Itu di Indonesia sekarang ini ada 3 skenario perubahan kepemimpinan nasional. Satu skenario 2024, yaitu skenario Anies Baswedan. Pilpres Copras Capres, ya kan? Lalu ada skenario sebelum 2024. Refli mengatakan skenario Rizal Ramli. Yang ketiga skenario perpanjangan. Skenario Lanyala Mataliti. Aduh, ketika judul itu memiliki spesifikasi sendiri-sendiri gitu ya. Cuman yang esensi, coba perhatikan tadi malam. Semua pembicaraan itu apa? Bicara itu semua. Yang terpenting arah kita adalah perubahan sistem. Perubahan ya. Perubahan sistem. Jadi mau pendapat apapun silahkan. Sepanjang perubahan sistem tidak diperbaiki, semua ada dalam ranah kekacauan. Dan negara terus akan meluncur pada kehancuran. Jadi banyak masyarakat yang tertipu ya, bicara capres ini, capres itu. Loh, sistemnya kayak begini kok. Maka gitu ya. Ada pencerahan yang terang benderang tadi malam bahwa ini sistem harus diselesaikan sebelum 2024. Setelah itu mau pemilu mau apa terserah. Siapapun semalam itu ya Pak Toyo ya, siapapun capresnya, sebagus apapun kualitas dia, selama sistemnya seperti sekarang, maka tetap dalam kendali oligarki. Itu pasti itu. Misalnya Sutoyo lawan Edi, lawan lagi Joni, lawan lagi Anton, berempat nih misalnya. Yang menang tetap Bohir ya, Bandar ya. Semua permainan itu akan masuk kotak Pandora, kecelakaan semua itu. Jadi pasti itu akan dikendalikan oleh oligarki, dan ini harus kita hentikan. Yang menarik lagi semalam itu, untuk oligarki ini, keadaan ini tidak bisa Pak diselesaikan dengan cara normal. Refli Harun kan juga mengatakan itu. Semua tokoh-tokoh politis itu nggak bisa. Contoh, ada kasus Omnibus Law, ada perpu kayak gini, kalimat terakhir silahkan masuk ke MK. Itu pembodohan yang sangat bodoh itu. Itu hanya mainan boneka saja itu. Nggak boleh itu. Ini harus digempur Pak. Ya, saya mau satu pertanyaan yang kritikal, tapi saya nggak tahu bagus apa enggak. Cuman saya tanya aja. Kalau para tokoh dan tokoh akademisi pergerakan guru besar tadi berkumpul dengan niat melakukan perubahan, apalagi sebelum 2024, orang kan akan mengatakan, oh kalian lagi rapat makar nih, mau apa ini gitu, gimana nih? Oh salah. Makar itu kan kalau kita menyampaikan satu gagasan-gagasan yang berbau makar. Ini enggak. Ini akan saya berikan tahu pada masyarakat sebenarnya. Tolong masyarakat dari semua elemen sudah tidak ada waktu lagi untuk berjuang dengan caranya sendiri-sendiri, dengan emosinya sendiri-sendiri, kelompoknya. Ini waktunya bersatu, hanya itu Pak. Jadi bukan soal makar atau tidak makar. Akan saya beritahu pada masyarakat ini, tokoh nasional sudah bersatu di Yogyakarta. Tolong rakyat, apakah itu latar belakang agama, sudah situ selesai. Kini ada satu kata, ini ada common enemy, ada musuh bersama ini, yang namanya oligarki, dan Indonesia sudah dijajah Cina. Titik. RRC maksudnya. Ya. Jadi bukan makar ya? Bukan makar. Jadi kalau orang waras pasti tidak makar, tapi kalau buzzer mungkin makar. Jadi memang saudara, kalimat makar ini sengaja dinarasikan dengan pengertian yang diputar balik. Ya. Katakanlah misalnya para tokoh itu sepakat untuk menghentikan presiden lebih awal, misalnya ya, sepakat begitu.
itu tidak makar. Karena Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi kita pasal 7A itu jelas-jelas memungkinkan presiden dan wakil presiden diberhentikan di tengah masa jabatan. Jadi memperpendek, memberhentikan presiden dan wakil di tengah masa jabatan tidak makar. Yang makar itu justru kalau memperpanjang. Nah, itu tidak ada dalam konstitusi. Iya, saya kira itu kalimat yang cukup intelektual ya. Tapi ada lagi landasan yang tidak bisa dibantah, Pak. Loh, negara itu yang memiliki kedaulatan siapa? Rakyat. Yeah. Ketika negara sudah tidak melibatkan rakyat ke arah tirani, perhatikan. Rakyat sudah tidak perlu ada kompromi. Dan tidak ada perlu dengan pemerintah. Pilihannya tinggal satu, mengikuti kedaulatan pemerintah itu hanya mandat dari rakyat kok. Jadi nggak ada itu makar ini. Kalau rakyat sudah berkehendak, jangan sombong untuk melawan kekuatan rakyat. Jangan sombong. Betul, itu berbahaya sekali. Pasti jatuh. Sehebat apapun penguasa, ini melawan rakyat, skala politik internasional, Pak. Siapapun penguasanya. Siapapun, Pak. Di negara manapun, oleh siapapun. Kalau lawan rakyat, tumbang. Pasti tumbang. Jadi kalau penguasa dimanapun di belahan muka bumi ini, ketika mulai berani melawan rakyat, itu sinyal dia akan tumbang. Pasti itu. Pak Toyo, hasil pertemuan ini nanti apa outputnya? Apakah dalam bentuk deklarasi atau apa Tidak. apa? Jadi ini kan tahap pertemuan pertama. Maka saya akan minta saran dari para guru besar itu. Ini hari ini akan kita lanjutkan. Habis ini kita perlebar, Pak. Jadi saya tahu di situ ada ormas Islam yang mau bergerak. Ini ada gerakan mahasiswa satu sisi. Ini harus disambungkan, Pak. Dan ini tahap awal, Pak. Dan waktu dekat ini kita akan perlebar. Ini masih banyak tokoh-tokoh nasional yang belum bisa bertemu. Ini harus segera dipertemukan kembali secepatnya. Tapi saya tetap memperhatikan saran daripada tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Semacam ini. Kan orang-orang biasanya ngumpul ini itu bikin deklarasi capres, ini deklarasi apa gitu nggak ya? Untuk apa deklarasi ini? Wong sekarang saja kan ada dalil ya. Silahkan istana di demo, silahkan MPR di demo. Emang mereka tidak akan mendengar. Emang berpikirin itu ya? Mereka berpikir, hanya satu kata, sekali bergerak selesai. Ngeri ini. Kayaknya mesti udahan di kepanjangan nih. Ya, berarti itu saat selesai. Ini saya menilai seperti orang udah putus urat takut ini. Sementara saya masih punya stok takut. Saya kira bukan takut tidak takut, dan saya berharap bukan saya. Pemimpin sejati itu baru akan lahir pada kondisi sulit dan penuh dengan risiko. Itu pasti di situ. Itu seleksi alam, Pak. Mantap. Tapi kalau pemimpin yang sudah tenang, ini pemimpin cebong itu. Iya. Nakoda diketahui kejagoan kehandalannya ketika badai. Ya, badai datang. Pasti itu. Kalau laut tenang-tenang, udahlah biasalah. Itu ombioan kayak begitu. Banyak ngomong. Maka sekarang ini sebenarnya tidak perlu ada deklarasi ini, deklarasi itu. Udahlah, mereka juga nggak mau mendengar kok. Sekali kita bergerak dalam atas nama kekuatan dan otoritas pemilik hak kuasa rakyat, selesai. Kalau kita mundur 98, Pak Toyo, itu kan ada pertemuan Ciganjur. Yang 4 tokoh itu, Sultan, Gus Dur, Mega, satu lagi siapa? Amin Rais, 4 orang. Nah, ini apakah bisa dianggap cikal bakal Ciganjur kedua gitu? Saya begini ya, ini terlalu detail ya, saya tidak akan memasuki wilayah teknis karena belum waktunya, Mas. Tapi analog ini ya. Analog itu ya. Ya. Jadi bagaimana terjadinya keruntuhan Soeharto pada saat akan terjadi analog ke depan ini. Oke, saudara sekalian, cukup jelas ya pesan-pesannya. Ada usaha-usaha sungguh-sungguh dari para tokoh nasional ini untuk membuat Indonesia lebih baik, mengembalikan ke arah seperti kehendak para pendiri bangsa ya. Indonesia bangkit, selamatkan Indonesia. Indonesia bangkit, selamat Indonesia. Saudara sekalian, demikian obrolan dengan Pak Sutoyo, Dr. Sutoyo Abadi, inisiator, penggagas, pelaksana apapun semua diborong sama dia. Sarasehan tokoh nasional di Yogyakarta ya. Enggak juga. Luar biasa. Tentu dengan teman-teman mudah-mudahan menghasilkan solusi-solusi konkret untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, hari ini. Ya, terima kasih banyak. Salam komando. Kayak tentara aja. Tidak ada kata mundur, maju terus sebelum selesai. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.